Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam maca anak-anakku. Bagaimana kabar hari ini, nak? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasanya, marilah kita berdoa. Semoga Allah selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Silakan. Selesai ya. Selanjutnya materi pembelajaran hari ini adalah kita sudah memasuki bab 2, yaitu perubahan sosial budaya. Iya, coba diperhatikan di layar. Perubahan sosial budaya dan globalisasi. Tapi minggu lalu kan kita sudah masuk pada materi subbab pertama, yaitu mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor-faktor pendorong timbulnya perubahan sosial budaya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai sub-sub tema yang ketiga, yaitu faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita ingat dulu apa itu mengenai istilah perubahan sosial budaya. Saya kira kalau kata perubahan, anak-anakku sudah tahu semua. Ya, yang namanya perubahan itu berarti beda apa yang ada sekarang dengan apa yang telah kita lewati. Ya, misalnya anak-anakku waktu masih SD, kalian memakai baju merah putih. Nah, setelah sekarang telah menjadi telah ada perubahan. Nah, pakaian kalau di SMP itu pasti sudah tahu semua adalah putih biru. Nah, itu kan perubahan. Nah, tapi yang kita bahas di sini adalah mengenai perubahan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya masalah perubahan sosial budaya. Oke, selanjutnya mari kita lihat dulu inti atau KD dari pembelajaran kita hari ini. Karena tadi subtemanya adalah faktor penghambat perubahan sosial budaya, maka KD kita telusuri dulu, yaitu KD 32, yaitu menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Saya kira itu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan anak-anakku sebentar capai setelah mengikuti kegiatan pembelajaran adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan penghambat perubahan sosial budaya. Dan yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya. Oke, saya kira sudah paham semua. Sekarang kita lanjut. Nah, kita lihat dulu secara garis besarnya perubahan sosial, faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Dan yang kelima adalah adat istiadat. Ini secara garis besarnya faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya. Oke, selanjutnya kita lihat satu persatu. Tolong diperhatikan layar. Kehidupan masyarakat terasing. Saya kira dalam kehidupan sehari-hari aku biasa dengar istilah terasing. Nah, yang mana dibilang terasing? Di sini kita lihat pengertiannya, kehidupan masyarakat terasing
terjadi pada masyarakat lain. Artinya begini, terasing biasanya itu yang kita pahami agak terbelakang, tempatnya agak sulit dijangkau. Misalnya kalau kita di Kabupaten Sinjai ini mungkin pemikiran kita, barangkali bagian di atas sana bagian Borong misalnya, atau mungkin bagian Maniki yang jauh di pegunungan mungkin. Nggak boleh berpikiran seperti itu. Nah, kalau masyarakat terasing itu karena kita anggap terisolasi, ya biasanya itu masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Apa akibatnya? Ya, akibatnya perubahan sosial budaya sulit terjadi. Ya, oke, misalnya saya kasih contoh. Ini coba perhatikan gambar ya. Sini saya ambil contoh, ada salah satu suku di Papua. Kalau di Papua itu banyak suku ya nak, tapi saya cuma ambil satu contoh yang namanya suku Bauzi. Coba perhatikan bagaimana kondisi rumahnya. Coba perhatikan apa kondisi tubuhnya. Kalau kita lihat kan belum berpakaian. Kenapa? Mungkin mereka ini jauh dari pengaruh luar, sehingga mereka barangkali belum begitu memahami bagaimana membuat rumah yang bagus, ya. Atau mungkin bagaimana kalau keadaannya orang berpakaian menutup badan supaya terhindar dari suhu yang panas, terhindar dari angin, ya. Itu mereka belum terlalu memahami. Oke? Yang kemudian selanjutnya coba kita lihat yang kedua nak. Apa faktor penghambatnya? Ini perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ya. Saya kira anak-anakku sudah menyadari semua bahwa ilmu pengetahuan itu adalah jendela dari segala perubahan, termasuk perubahan sosial budaya. Artinya, apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat itu lambat, maka perubahan sosial budaya akan berjalan lambat pula. Misalnya, kita tidak usah mengambil contoh terlalu jauh. Di sekitar kita, mungkin ada kadang sekolah agak jauh, kita menempuh perjalanan jauh baru bisa mencapai sekolah. Coba seperti lihat gambar ini. Ya. Nah, ini kondisi dalam ruangan kelas. Dan kenapa kondisinya seperti itu, tidak seperti yang kita laksanakan seperti biasanya? Misalnya, seperti ini kondisinya. Pendidikan mereka agak terlambat, sekolah pun belum sempurna. Cuma sekolah di bawah kolong rumah, fasilitas tidak lengkap, sehingga inilah yang menyebabkan mereka semua untuk berubah itu agak lambat. Oke nah, sudah dipahami? Ya oke, selanjutnya kita lihat yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Nah, ini ada istilah tradisional, sering kita dengar tradisi. Apa itu sikap tradisional? Yaitu masyarakat itu sangat memelihara, menjaga dan mempertahankan tradisinya, adat istiadatnya, sistem nilai, norma, dan kemudian diwariskan ke generasi selanjutnya dari generasi pendahulunya. Hal seperti ini biasanya menghambat perubahan sosial budaya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Coba kalian lihat. Nah, ini ada tulisannya suku Kajang, salah satu suku di Sulawesi Selatan. Kenapa saya ambil contoh ini? Karena ini agak dekat dari kabupaten kita, yaitu Kabupaten Bulukumba.
Coba diperhatikan bagaimana dia apa yang dia lakukan. Ya, satu, nampak mereka makan bersama-sama, pakaiannya berwarna hitam. Nah, apa kira-kira di sini maknanya? Sikap tradisi yang mana yang dianggap mereka ikuti? Nah, seperti pakaian hitam-hitam. Saya kira siapa yang biasa ke Tanah Kadang biasa lihat banyak orang pakai hitam. Mereka yang itu pakaiannya serba hitam. Apakah mereka tidak memakai baju warna lain? Ya, mungkin juga dia tahu. Tapi itu karena tradisi sudah diturunkan dari nenek-nenek moyang mereka, itulah yang dianggap baik. Oke, kemudian mereka makan bersama-sama. Tempat makannya masih sangat sederhana, ya, tidak menggunakan seperti apa yang kita pakai sekarang, ada namanya piring yang cantik yang berwarna-warni. Mereka juga tahu, tapi karena ini merupakan tradisi yang harus diikuti, merupakan warisan, dan itu mereka banggakan juga, itu kebanggaan mereka juga, ya. Nah, hal-hal inilah yang biasa menghambat perubahan sosial budaya. Nah, contoh lain, misalnya kita di Kabupaten Sinjai banyak juga tradisi-tradisi yang biasa kita lakukan. Misalnya ada namanya manreade, ya biasa dengar. Masikiri, ya biasa kan? Ya, misalnya kalau mau pesta pernikahan. Nah, seperti itu biasa diupayakan sedemikian rupa, dianggap sakral. Sampai kadang ada hal-hal yang kita biasa lupakan, misalnya ya. Misalnya kalau manreade itu biasa lihat enggak ya? Kalau mau manreade banyak yang disiapkan, mana piringnya harus banyak, mana tempatnya atau nampaknya harus lengkap, harus bersusun-susun dan sebagainya. Nah, mereka ini usahakan semua karena itu adalah tradisi. Mereka anggap itu yang harus dilakukan. Ya, saya kira itu yang namanya sikap masyarakat yang tradisional, dan inilah yang biasa menghambat untuk kita berubah. Oke, kita lanjut. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau hal-hal yang asing. Biasa kita baru dengar. Ada prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, biasa itu menimbulkan sikap acuh, tidak peduli, bahkan ada yang antipati. Mereka menganggap hal-hal yang baru itu, yang berasal dari luar itu akan merusak kehidupannya. Hal inilah yang membuat suatu masyarakat susah mengalami perubahan. Misalnya saya ambil contoh di sini ya. Masyarakat menolak internet. Ya, masyarakat menolak internet karena disangka membawa dampak negatif, merugikan. Masih ada yang berpikir seperti itu, masih ada. Itu salah satu prasangka yang boleh. Misalnya penggunaan HP sama anak-anak muda, masih banyak ya yang menganggap itu merusak anak-anak. Itu prasangka negatif namanya. Nah, hal-hal inilah yang biasa menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Oke? Kita yang melangkah yang kelima, adat istiadat atau kebiasaan. Ini hampir sama tadi yang nomor 3 ya. Ada juga ya, istilah istiadat, adat istiadat. Adat istiadat adalah merupakan pola perilaku masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ya. Adat biasanya itu bersumber dari nilai tradisional, tradisi yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat.
biasanya mereka belum tentu langsung menerima begitu saja. Misalnya masalah kepercayaan, masalah sistem mata pencaharian, cara berpakaian, pembuatan rumah, upacara adat, dan sebagainya. Misalnya kita bahas satu-satu bidang kepercayaan. Nah ini biasa enggak lihat orang tuanya membawa makanan di bawah pohon yang besar? Ya, ya. Itu kan kebiasaan nenek moyangnya yang dilakukan, kita ikuti. Padahal kalau kita pikir nenek moyangnya mungkin itu nggak pernah sekolah, belum tahu apa namanya agama. Nenek moyangnya juga mengikuti nenek moyangnya dulu. Sedangkan kita mah sudah berapa tahun sekolah? Kalau misalnya ada yang TK 2 tahun, SD 6 tahun, sekarang SMP kelas 9 berarti sudah 3 tahun. Nah sudah berapa tahun sekolah? Nah itu sendiri. Dalam sekolah itu kan kita sudah diajarkan ada namanya agama. Kita di dalam agama itu kita diajarkan percaya kepada namanya Tuhan, atau kalau kita dalam agama Islam ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan nenek moyang kita tidak, belum ada yang sekolah seperti itu, jadi wajar kalau dia mengikuti apa yang dilakukan neneknya dulu. Nah seperti itu tadi, kita sudah tahu kalau kita mau meminta sesuatu ya kepada Allah, kenapa mesti kepada ya, kenapa mesti kepada batu besar, kenapa mesti kepada, biasa ada orang ikan kepada ikan yang minta. Kalau di sini kita bisa dengar ada kan namanya istilah tempat, oh ada bejo sama ada ikan yang minta. Tidak minta. Kalau setiap orang yang pergi ya sudah hafal, oh kalau ayah sudah main berarti ada makanan, pasti lompat naik, ya kan? Oke, nah kita lihat lagi sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian kita kan mayoritas adalah petani daerah Senjaya. Iya. Sekarang sudah banyak mesin-mesin yang kita pergunakan dalam bercocok tanam. Tapi masih ada juga yang cara bercocok tanamnya itu masih mengikuti tradisi, ya kebiasaan, ya kan? Seperti menanam padi langsung menggunakan tangan. Kok sekarang sudah ada mesin tinggal di kampung dan sebagainya. Nah, oke, sekarang kita pindah ke cara berpakaian. Kalau cara berpakaian saya kira masih ada juga tradisi-tradisi yang biasa kita ikuti dari nenek moyang kita atau dari pendahulu-pendahulu kita. Misalnya pakaian adat, ya kan? Tapi kita sebagai muslim, mari kita juga melihat, nah apa cocok nggak saya wanita misalnya berpakaian adat seperti ini? Kita sudah pakai jilbab, apa dengan pakaian seperti ini cocok? Itu kan? Jadi kita sebagai sekolah, mari kita juga harus pandai memilah-milah. Oke, dalam pembuatan rumah biasa juga ada tradisi-tradisi tertentu. Biasa dilanjutkan sampai orang-orang tua kita sampai sekarang. Tapi sebagai anak sekolah, mari kita memilah-milah, melihat apa cocok sesuai dengan pendidikan saya. Dan selanjutnya upacara-upacara adat. Ini yang paling banyak, menghambat terjadi perubahan. Biasa dengar, ya ini gambar, salah satu gambar sampai contoh adalah suku Baduy. Suku Baduy ini ada tradisinya itu berjalan kaki tanpa pakai alas, tanpa naik kendaraan. Nah ini salah satu tradisi mereka itu dalam membawa hasil panen. Tradisi. Oke, kalau di zaman sekarang kalau kita pikirkan kendaraan di sana sini, alas kaki yang banyak modelnya cantik-cantik, melindungi kaki dari rasa tuli dan sebagainya, tapi ini masih ada yang melakukan. Oke, saya kira itu beberapa contoh ya dari faktor-faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya.
Nah, masih ingat tadi kan tujuan dari pembelajaran? Ada tadi 2 poin. Nah, tolong diperhatikan. Jadi setelah pembelajaran hari ini, tolong ada saya sampaikan sedikit pesan atau berupa soal. Nah, soalnya nanti dijawab lewat WA pribadi Ibu ya. Oke, soalnya adalah jelaskan faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ya, kirim saya lewat WA pribadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi